Selamat pagi, halo semuanya, selamat hari Senin, semangat lagi mengawali pekan ya. Hari ini ada Isya Dewi yang menemani Anda semuanya pemirsa di obrolan pagi. Dan langsung banget ini ya di segmen pertama kami sudah kedatangan tamu-tamu istimewa yang akan ngobrol dengan Anda terkait dengan tren 2026. Karena impresi itu sangat penting, udah nggak bisa dijadikan nomor kesekian. Kita ketemu pertama kali impresinya kelihatan. Di antaranya menggunakan baju-baju yang paling enak, yang paling dilihat tuh nyaman, tapi kayak ada impresi yang positif. Nah, tema kita adalah Trend Fashion 2026 dan kreasi desainer Jogja. Saya bersama dengan owner dari Jibatik, ada Bapak Sugeng Waskito, yang juga setia menjadi sponsor wardrobe dari program Obrolan Pagi. Apa kabar Pak Sugeng? Alhamdulillah sehat-sehat. Sebelumnya nih kami senang banget ini. Ini yang wardrobe yang paling keren, paling Terima lama kasih. untuk program kami dari Jibatik. Terima kasih, dengan senang hati. Ya, oke. Dan ini Pak Sugeng tidak sendiri, tapi juga bersama dengan rekan-rekan para pengurus dari APPMI DIY. Ada Ibu Vitalia Pamungkas dan juga Ibu Dewi DJ. Dan nanti ada satu lagi kita simpen, keep di belakang yang nanti akan ada juga untuk Anda. Apa kabar ini Bu Vita dan juga Bu Dewi? Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat ya? Iya. Kabarnya APPMI DIY gimana nih? Alhamdulillah semakin kesini semakin banyak kemajuan, banyak kegiatan. Dan alhamdulillah nanti di bulan Februari ini kita sudah banyak jadwal-jadwal yang harus kita laksanakan ya Mbak. Wah, seru sekali. Tambah, iya, apa namanya, kegiatannya semakin banyak. Kalau di 2025 ini dari APPMI, sebenarnya kalau setiap kali ada kegiatan itu selalu kolaborasi atau masing-masing tetap ada juga? Jadi di 2025 kemarin kami sering melakukan kegiatan fashion show. Ada beberapa dari teman-teman kami ada yang berkolaborasi, ada juga yang dengan produk sendiri. Tetapi dari sekian banyak anggota kami itu sudah punya apa namanya ciri khas masing-masing gitu. Jadi setiap desainer sudah mempunyai ciri khas dan mempunyai apa namanya desainnya masing-masing yang mereka showkan di kegiatan di APPMI. Oke, marketnya masing-masing sudah ada gitu ya. Iya, Sendiri karakter harus punya, setiap desainer harus punya karakter yang harus kuat. Membangun karakter yang kuat itu kan perlu proses juga ya Pak Sugeng ya. Ini kalau dari Jibatik sendiri perjalanannya seperti apa? Jibatik itu sudah hampir 25 tahun. Iya, ya memang kita mencari karakter tidak mudah. Ya dari nol ya, kita harus mempertahankan apa yang harus kita ciptakan. Iya. Betul sekali. Gimana nih kalau dengan Bu Vitalia nih, nama brandnya apa Ibu? Iya, nama brand saya Batik Jinggar. Batik Jinggar. Ya, kebetulan produknya yang saya pakai saat ini, Mbak, kami mengangkat motif-motif batik yang kuno, motif-motif batik yang lama kami desain ulang kembali sehingga menjadi desain yang kekinian gitu. Jadi memang batik selama ini kan identik dengan apa namanya, kadang orang berpikir pakai batik itu kuno gitu. Jadi kami selalu berinovasi agar batik itu menjadi lebih kekinian, nyaman dipakai dari segi motif maupun dari segi bahan. Jadi ketika orang memakai batik itu kan kadang merasa berat, kaku, nggak bisa pergi dengan leluasa gitu. Tapi dengan memakai batik Jinggar bisa beraktivitas dimanapun berada. Bisa tetap berkreativitas apapun kegiatannya. Betul, gitu ya. gitu Mbak. Oke, kalau Mbak Dewi DJ ini brandnya sendiri namanya adalah? Namanya DJ Mbak. DJ gitu. Seperti apa ini karakternya? Kalau saya lebih fokus ke Gen Z, Gen milenial. Jadi kayak yang contoh saya pakai sendiri gitu, saya pakai batik, tapi batiknya tuh saya kreasiin sendiri biar Gen muda itu mau pakai, tetap dia stylish, seneng apa keren gitu loh. Jadi aku memang nggak pakai yang model klasik gitu. Oke ya. Karakternya masing-masing sudah berbeda. Beda-beda. Iya, dan hari ini nih tamu-tamu obrolan pagi ini semuanya fashionable banget ya. Karena desainer-desainer nih yang rawuh bersama dengan kami. Oke, ini kan karakter masing-masing sudah ada. Tapi juga melihat dari tren yang ada, market seperti apa. Ini kalau terkait dengan tren ini terpengaruh juga nggak nih Pak Sugeng dengan tren mungkin di pusat industri fashion dunia itu berpengaruh juga tidak sih dengan perkembangan yang ada fashion di Indonesia? Iya, kalau tren itu ya kalau pengaruh tidak sih, karena kalau tren itu tidak semua orang pantas untuk memakai tren yang sekarang ini. Kalau yang tren sekarang ini kan model-modelnya simple.
simple, elegan, dan lebih praktis. Iya, gitu ya Mbak. Iya betul, ya. Jadi memang ketika fashion trend itu ada, kadang kita kan, oh saya nggak pede dengan warna tersebut gitu. Jadi memang lebih difokuskan ke kenyamanan masing-masing. Sehingga itu tadi seperti prinsip yang kami pakai juga bahwa produk atau fashion yang dipakai itu bisa nyaman dipakai, bisa percaya diri, dan kemudian bisa menampilkan karakter orangnya seperti itu. Karakter yang menggunakan. Betul, gitu Mbak. Iya, gitu. Kalau yang anak-anak Gen Z ini kan lebih dinamikanya kan lebih cepat Iya, gitu ya. betul, iya. Jadi gimana nih kalau terkait dengan tren? Jadi sebenarnya kalau tren itu tetap kita kan mengacunya biasanya kan tetap keluar ya. Tapi emang harus bisa masuk ke daerah kita gitu loh Mbak. Misalnya nih, kalau kita tiap tahun itu juga kita di APPM sendiri ada fashion tondons. Itu fashion tondons itu kita membuat tren fashion tiap tahun. Betul. Jadi tiap tahun kita ada fashion show untuk tahun kemarin 2025 kita ada tren fashionnya untuk ke 2026. Emang selalu kayak gitu. Jadi kita selalu update dan disesuaikan dengan negara kita gitu. Itu sih Mbak. Kalau warna-warna sih masih sama ya, masih mirip-mirip Iya, gitu. betul. Oh, jadi kalau fashion itu ya tren itu kan emang betul ya beragam Betul, ya, bisa iya, terkait iya. dengan modelnya seperti Iya. apa gitu. Pernah booming crop top, ini kayaknya Iya. semua pada pakai crop top Betul, gitu. betul, iya. Iya, betul. Warna juga iya ya. Warna Iya. juga iya. Oke, Crop kalau- top sendiri untuk hijab juga bisa dipakai juga kan. Dia nanti mix and match juga. Emang gitu Betul. sih Mbak. Kalau tentang warna seperti apa yang kemarin di akhir tahun kayak proyeksi 2026 gitu. Proyeksi 2006 masih warna-warna hijau olive, terus Iya, ada warna biru. Warna biru. Sebenarnya ini Betul, kita ini menciri kita masih- ini tren Iya. 2006 semuanya ini. Cuma nanti bisa ditambahkan mungkin kalau seperti saya batiknya dengan motif tradisional, nanti bisa juga dikomen menggunakan celana jeans Iya. gitu, terus pakai sepatu cat seperti itu. Jadi tidak harus ketika menggunakan produk-produk yang basic, yang klasik, tetapi tetap harus modern, ya kita komen-komen gitu dengan baju-baju yang lebih kekinian. Oke, Jadi bisa lebih padu-padan gitu ya. betul. Jadi Gen Z seperti yang disampaikan tadi bisa masuk seperti itu. Oke, ini kalau berbicara tentang tren fashion ini kan seringkali betul yang tadi disampaikan bahwa kalau dengar kata batik atau dress code batik itu langsung wah mati gaya. Tapi itu kan kalau saya ngangkatnya itu kayaknya dulu. Tapi apakah masih ditemukan yang ngerasa seperti itu Pak? Enggak juga, kalau sekarang batik sekarang lebih cenderung ke modern ya. Dari segi warna itu kan sekarang udah bebas untuk mengangkat warna, apalagi sekarang banyak warna yang mau kita angkat tuh seperti yang hijau, Olive. iya, Hijau terus olive, biru elektrik itu yang mau kita angkat di tahun 2026 nanti. Jadi udah nggak ada lagi gitu ya? Iya. Nggak perlu kamu begitu lihat Iya. dress code-nya batik gitu malah kalau langsung wah, batik ini budget ini. Karena batik yang berkualitas dipakai tetap akan kelihatan Betul, berbeda. iya. Gitu ya. Akan selalu ada terus sepanjang masa, nggak akan ketinggalan zaman. Iya. Kalau terkait dengan ide ini kan gagasan ini kan perlu untuk terus digali. Ini rekan-rekan desainer dan APPM ini gimana sih untuk terus menggali ide? Pernah nggak sih kayak kehabisan dia apa ya yang berbeda? Itu saya sih kayaknya. Kalau ide itu nggak akan habisnya Mbak, ide. Jadi kita setiap kali, misal kita jalan ke suatu tempat, kok ada apa yang menarik, kita nanti bisa dituangkan di baju. Ya jadi ide itu tidak akan punah, ya tidak, terus masih ada terus sampai kapanpun. Iya. Kalau desainer gitu Mbak, lihat apa gitu dijadiin inspirasi buat baju, biasanya gitu. Contohnya ngeliat apa ini biasanya? Misalnya yang lihat pernah gitu. Lukisan, kalau saya lukisan ya, lukisan di dinding. Oh ya itu kalau diterapkan di baju kok kayaknya lebih bagus gitu ya. Salah satunya seperti itu ya. Dari segi motif kita sering banget sih Mbak, kadang di jalan nemu apa gitu, kok unik ya, lucu ya. Oh ternyata ini bisa nih dimasukkan ke motif Di baju dalam kita baju, gitu. ya. Jadi itu inovasi itu seperti itu tidak hanya ketika kita di rumah dan dimanapun, tapi dimanapun kita ada itu bisa menjadi inspirasi. Oke ya. Kalau buat yang teman-teman Gen Z ini inspirasi apa yang kira-kira untuk masuk ke segmen mereka ini? Kalau mereka tuh suka yang unik ya, aku bilang. Jadi dia
contohnya sekarang kan model baju suka dikombinasi pakai ada rajutan, ada terus border yang pokoknya dibuat unik gitu loh. Mereka suka yang unik sih, Mbak. Kadang ada tilenya juga. Iya, ada tile, ada lace, ada model crochet, ada gitu. Jadi perpaduan di situ. Jadi batiknya nggak yang monoton batik semua gitu. Biasanya batik sekarang kan nggak yang rame kadang. Lebih terus kita masukin ke motif yang modern di situ. Itu sih sebenarnya. Kalau dari produk-produk punya Mbak Dewi, DJ itu lebih banyak untuk acara-acara apa? Atau dari pagi, siang, sore, malam sudah ada semuanya itu? Bisa Mbak. semuanya ya? Karena kita harus Tergantung sustainable padu-padan fashion ya? juga. Iya, benar. Harus bisa padu padan. Misal dibuat untuk gaun malam kita kasih dress. Kalau untuk sehari-hari kasih aja jeans terus pakai luaran, pakai vest gitu kan. Udah gampang sekarang, Mbak. Dipadu padan, Mbak. Jadi bisa mungkin kalau pagi seperti tadi pakai jeans, dalamnya batik. Nanti malam kita pakai coach yang tetap dengan batik, terus kemudian dengan yang accent tertentu yang bisa menambah ternyata ini tadi pagi dipakai tapi malam bisa menjadi lebih glamor seperti itu. Betul ya, tambah malam lagi saya pakai baby doll atau Ada juga batiknya. jangan salah, daster-daster sekarang itu dipakai keluar tetap modis. Betul. Iya. Dan kami juga mengundang Anda pemirsa yang akan ikut bergabung, mau ngobrol langsung dengan tamu-tamu kami, desainer-desainer dari APPMI DIY. Anda boleh telepon di 4477666. Ini nggak cuma satu yang kita datangkan, tapi ada 4 yang titip dulu ya. Nanti akan hadir juga untuk Anda. Jadi mungkin yang mau ngobrol, mau konsultasi juga, ini punya pilihan bahan yang seperti apa, pengen padu padan dengan batik itu gimana? Nah, langsung telepon aja, mumpung gratis. Nggak harus langsung datang ke sana. Ini jadwalnya beliau-beliau ini luar biasa, karena nggak cuma show-nya nggak cuma di Jogja, nggak cuma Indonesia, tapi juga di luar juga gitu ya. Nah, ini saya ke Pak Sugeng lagi nih. Ini kan kalau saya lihat kan Jibatik ini kan banyak sekali ada fashion show di luar juga gitu ya. Ini kalau respon dari internasional dengan produk-produk batik Indonesia seperti apa? Alhamdulillah besok tanggal 22 itu saya berangkat ke Singapura. Ada Islamic Fashion Festival. Kalau untuk respon untuk Jibatik sendiri di sana untuk keluar itu alhamdulillah banyak peminatnya juga karena dari desainnya kan unik dan satu baju itu didesain satu motif. Jadi tidak ada kembarannya, uniknya di situ. Jadi banyak peminat yang suka dengan Jibatik. Karena ini sama-sama kuning tapi beda. Betul, iya. Coba di sebelahnya akan berbeda gitu. Oke ya, nanti kami akan lanjut lagi. Pemirsa juga jangan kemana-mana, masih akan lebih seru lagi perbincangannya. Tetap di Obrolan Pagi, kami segera kembali.